Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah yang beliau cantumkan dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin dan dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Ad-Doktor Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada pembahasan al-ismu lil musamma. Nama itu untuk yang dinamakan atau untuk zat yang dinamakan. Pembahasan ini agak sedikit mendalam, maka jangan ngantuk biar nggak salah paham nantinya. Dan ini sebetulnya sudah pernah kita bahas dalam pembahasan akidah Al-Imam Asy-Syafi'i, meskipun tidak terlalu mendalam seperti sekarang ini. Ini pembahasan masih ada kaitan sebetulnya dengan yang kemarin tentang apakah iman itu makhluk atau bukan makhluk. Kalau seandainya antum ditanya iman makhluk atau bukan makhluk, jawabannya apa? Hah? Jawabannya apa? Baru minggu yang lalu kita bahas. Tidak dikatakan makhluk atau bukan, stop sudah. Ya, itu pembahasan ala kelompok Al-Jahmiyah. Tutup pintu rapat-rapat, gak usah mengatakan iman makhluk atau bukan makhluk. Karena di situ ada dua kemungkinan yang hak maupun yang batil. Lebih selamat ditutup rapat-rapat. Paham ya? Karena kalau mengatakan iman makhluk, ya itu arahnya kepada yang diinginkan oleh kelompok Jahmiyah. Al-Quran adalah apa? Makhluk. Karena di antara iman kita adalah mengimani Al-Quran. Kalau dikatakan iman makhluk berarti Al-Quran, dan itu yang diinginkan oleh kelompok apa? Al-Jahmiyah. Meskipun kalau diperinci lagi, iman itu juga berkaitan dengan perbuatan anggota badan manusia. Perbuatan manusia itu adalah apa?
makhluk. Cuma karena mengandung dua kemungkinan tersebut, ya lebih baik, lebih selamat ditutup rapat-rapat. Ya, dan ini yang dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la, wa'lam annahu la yajuz itlaqul qaul fil iman annahu makhluk au ghairu makhluk. Kesimpulannya kemarin, ketahuilah kata Abu Ya'la, tidak boleh memutlakkan ucapan iman itu makhluk atau bukan apa? Makhluk. Faham dong? Pembahasan sekarang ini mirip ya dengan pembahasan yang masalah iman makhluk atau bukan makhluk. Yang pertama dari sisi pelopor pembahasan ini kelompok Jahmiyah. Sama. Ini kelompok Jahmiyah, kelompok yang ruwet, jelimet, bin ribet. Suka membuat redaksi-redaksi yang bid'ah, yang sebetulnya intinya kembali kepada akidah mereka. Al-Quran makhluk, Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Cuma sudah kita sampaikan, ini ahlul bid'ah, ciri mereka licik bin licin. Ya, mereka punya berbagai macam cara yang halus maupun yang kasar untuk memasukkan, menyisipkan akidah sesat mereka. Di antaranya akidah Al-Quran makhluk, nama Allah makhluk. Ya, intinya di sini. Ujung-ujungnya kepada Al-Quran makhluk. Meskipun pembahasannya berkaitan dengan nama Allah. Karena nama Allah ini secara umum diambil dari mana? Diambil dari mana? Al-Quranul Karim, Ar-Rahmanir Rahim. Dalam Al-Fatihah itu nama Allah. Kalau dinamakan nama Allah makhluk, ujungnya kepada mana tadi? Al-Quran makhluk. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus. Ini semuanya nama-nama Allah. Kalau dikatakan nama Allah makhluk, kembali kepada apa? Al-Quran. Itu inti daripada maksud tujuan kelompok Al-Jahmiyah, sama dengan pembahasan iman makhluk, bacaan Al-Quranku makhluk. Intinya kepada Al-Quran makhluk. Maka sekali lagi, ini ciri khas ahlul bidah. Mereka licik bin licin, ucapannya terkadang mengandung hak, mengandung batil, meskipun tujuan mereka kepada yang batil. Sekarang al-ismu lil musamma. Ini yang paling tepat, paling benar. Nama itu untuk yang dinamakan atau zat yang dinamakan. Ini sebenarnya pembahasan umum, ya, bukan hanya berkaitan dengan nama Allah. Nama untuk yang dinamakan. Ini untuk membantah ucapan kelompok Jahmiyah, nama Allah bukan Allah. Nama bukan yang dinamakan. Sekali lagi, kelompok Jahmiyah punya retorika, nama Allah itu bukan Allah. Paham? Nama Allah itu bukan apa? Allah. Maksudnya kalau bukan Allah berarti nama Allah adalah apa? Makhluk. Kata-kata mereka, nama Allah bukan Allah. Kata-kata bukan Allah, kalau bukan Allah berarti apa? Intinya nama Allah makhluk. Paham? Ujung-ujungnya karena nama Allah diambil dari Al-Quran, Al-Quran paham? Retorika mereka yang lain, kalau tadi nama Allah bukan Allah. Sekarang retorikanya nama bukan yang dinamakan. Ini ya secara umum pembahasannya, nama bukan yang dinamakan, atau nama bukan zat yang dinamakan. Paham? Ini sama, nama Allah bukan Allah. Paham? Ini khusus pembahasan apa? Tentang Allah. Tapi kalau dijadikan lebih umum, nama bukan yang dinamakan. Paham enggak? Ini sekali lagi gara-gara kelompok Al-Jahmiyah kita dibuat ribet. Itulah ahlul bid'ah. Maka yang membuat ribut itu ahlul bid'ah, bukan ahlus sunnah. Kalau ahlus sunnah cukup mengatakan walillahil asmaul husna.
Allah memiliki nama-nama yang paling indah. Al-ismu lil musamma. Walillah, lillah. Al-asmaul husna. Nama untuk yang dinamakan. Selesai sudah. Sebagaimana Al-Quran kalamullah selesai. Namun ini ahli bidah yang suka membuat ribet karena mereka tidak mau mengimani apa kata Allah, kata Rasulullah SAW. Baik, kita baca ucapan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Wa yakulun. Ini kalau antum kasih keterangan, sebagian ulama Ahlussunnah mengatakan, bukan semuanya. Nanti akan ada pembahasan lebih rinci lagi. Sebagian ulama Ahlussunnah mengatakan nama Allah adalah Allah. Ini untuk mengkonter sebetulnya. Tujuannya mengkonter meskipun kurang tepat. Nanti akan ada pembahasan terakhir. Kata-kata ini kurang tepat. Tapi kita bahas lebih umum, bukan hanya berkaitan dengan nama Allah. Kata-kata nama Allah adalah Allah, atau nama itu adalah zat yang dinamakan. Ini secara umum, ini kurang pas. Contoh ya, ini ada nama Masjid Ibrahim. Baik, kalau antum ditanya, ya sekarang di dalam masjid ini, mana Masjid Ibrahim? Antum menunjuk ke mana? Ke masjid ini atau ke ini? Ini kan apa tulisannya? Bisa baca kan? Apa nama tulisannya ini? Hah? Bisa bedakan enggak? Kalau antum ditanya, mana itu Masjid Ibrahim? Mungkin orang itu nggak baca di depan, masuk di sini, tanya, mana Masjid Ibrahim? Antum jawabnya kemana? Nunjuk ke sini atau nunjuk ke? Hah? Pasti apa? Ini masjid, zat masjid ini antum tunjuk, bukan apa? Nama yang tertempel atau yang tertulis di apa namanya ini? Hah? Plakat ya, apalah namanya itu. Paham ya? Kan bisa bedakan mana zat yang dinamakan dengan nama itu sendiri. Ya, maka ulama Ahlussunnah lebih banyak tidak mengatakan nama Allah adalah Allah atau bukan Allah. Ya, cukup mengatakan nama untuk yang dinamakan. Itu yang lebih selamat sesuai dengan dalil ayat walillahil asmaul husna. Kenapa? Karena kalau dikatakan nama Allah adalah Allah, itu tidak secara mutlak benar. Paham? Ya, seperti misalnya ya, antum ketika mengatakan tadi ini tulisan nama Masjid Ibrahim, bukan Masjid apa? Ibrahim. Paham ya? Contoh yang lain, nama orang misalnya, kan biasanya kalau di pegawai kan ada keplek itu. Paham ya? Kepleknya kalau ditaruh, ya kalau antum ditanya mana Ibrahim, apakah nunjuk kepleknya tadi atau orangnya? Maka kata-kata nama bukan yang dinamakan ini tidak benar 100%. Paham ya? Paham enggak? Baik. Sekali lagi ini agak sedikit mendalam, butuh konsentrasi, nggak bisa sambil ngantuk. Baik. Intinya paling tepat itu mengatakan al-ismu lil musamma, nama untuk yang dinamakan. Adapun ucapan kelompok Jahmiyah jelas batil, nama Allah bukan Allah. Paham? Demikian pula sebagian ulama yang dikatakan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, nama Allah adalah Allah, itu juga kurang apa? Kurang tepat. Contoh, ya misalnya nama anak Abdurrahman. Ada nama di situ Ar-Rahman, namanya Allah, bukan Allah, itu nama daripada apa? Paham? Sekali lagi kalau antum menulis Abdurrahman, Abdullah, Abdul Aziz, antum tulis di kertas, itu nama, bukan Allah. Paham ya? Sekali lagi, ini yang harus dibedakan. Paham? Makanya sebetulnya stop, ya nggak usah mengatakan nama Allah adalah Allah atau bukan Allah, karena mengandung dua kemungkinan, yang hak dan yang batil. Itu ringkasnya nanti. Paham tuh? Baik, sekarang kita baca syarahnya. Minal bidah allati ahdatsa ahlul kalam
anna asma'allahi ghairullah. Kata Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Khumayyiz, termasuk kebid'ahan yang diada-adakan oleh ahlul kalam, yaitu ucapan mereka nama Allah bukan Allah. Siapa yang mempelopori di sini? Kelompok Al-Jahmiyah. Ingat sekali lagi, kelompok Jahmiyah mengatakan nama Allah bukan Allah. Mereka juga meyakini Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Paham? Mereka meyakini Allah itu tidak punya nama. Ketika ditanya kepada mereka, "Lu bagaimana dengan nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran?" Itu ciptaan manusia. Yang memberi nama Allah adalah manusia. Itu diantara apa? Retorika mereka yang intinya nama Allah makhluk, Al-Quran Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Paham tuh? Nah, kemudian kata Syekh, wa makana ghairu fa huwa makhluk. Kalau dikatakan nama Allah bukan Allah, ujung-ujungnya nama Allah adalah apa? Makhluk. Kan selain Allah adalah apa? Makhluk. Ini licik dan licinnya mereka. Mungkin tidak terang-terangan mengatakan nama Allah makhluk, tapi mengatakan nama Allah bukan Allah. Meskipun tadi kalau didetailkan itu maksudnya nama Allah adalah makhluk. Dan ini yang dibantah oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Abul Hasan Asy'ari di sini nama Allah adalah Allah. Meskipun ini kurang tepat juga bantahan kepada kelompok Al-Jahmiyah. Kemudian wahada min hamaqatihim, bid'ah ucapan nama Allah bukan Allah ini termasuk kedunguan kelompok ahlil kalam Al-Jahmiyah. Wa bidzalika yumahiduna tariq li bid'atil qaul bi khalqi asma'illah. Ucapan mereka tadi nama Allah bukan Allah itu hanyalah jembatan untuk menggapai tujuan utama mereka, mengatakan nama Allah makhluk. Sekali lagi, kata-kata nama Allah bukan Allah itu maksud kelompok Jahmiyah, nama Allah makhluk. Qala Ibnu Jarir fi kitabihi Sharih Sunnah, berkata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bapak tafsir Al-Quran, dalam kitab beliau Sharih Sunnah yang sekarang ini masih kita kaji di Ma'had Al-Kautsar. Kamis pertama biasanya kita kaji di sana, baru memulai kajian kitab Sharih Sunnah di Ma'had Al-Kautsar. Allah yahfadhu min kulli su'in wa makruh. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat tahun 310 Hijriah. Beliau ini masih sejaman dengan Imam Ibnu Khuzaimah yang pernah kita baca sebagian ucapan beliau dalam kitabnya At-Tauhid. Itu masih seangkatan, sama-sama murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Ibnu Jarir At-Tabari murid dari Ar-Rabi' bin Sulaiman yang sudah pernah kita lewati namanya ketika kajian akidah Imam Asy-Syafi'i. Imam Al-Muzani juga gurunya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dan dua-duanya itu juga gurunya Imam Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah wafat tahun 311 Hijriah. Beliau meninggal tahun 310, selisih setahun. Satu angkatan dengan Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi Ibnu Jarir At-Tabari itu murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, wa amal qaulu fil ismi huwal musamma am huwa ghairuhu fa innahu minal hamaqatil haditha allati la athara fiha fayutaba wala qaula min imamin fayustama. Pembahasan tentang nama adalah yang dinamakan atau bukan yang dinamakan, atau kalau istilah lain, nama adalah zat atau bukan zat yang dinamakan, itu termasuk kedunguan yang diada-adakan, yang tidak ada asar, riwayat, ucapan dari para sahabat tabi'in sehingga bisa diikuti,
Dan tidak ada pula ucapan dari seorang imam salaf yang bisa didengarkan. Sekali lagi, ucapan nama adalah zat yang dinamakan atau bukan zat yang dinamakan, ini termasuk perkara bid'ah. Qultu, kata Syekh Al-Khumayyiz, qaulu Ibnu Jarir, ucapan Ibnu Jarir tadi, wala qaula min imamin fayustama yushiru ila anna niza fi hadil mas'alah hadatsa ba'da a'immati salaf al-awail. Ucapan Ibnu Jarir Tabari, ucapan pembahasan nama adalah zat yang dinamakan atau bukan zat yang dinamakan, itu ucapan yang bid'ah yang baru, tidak ada ucapan dari salaf, dari imam salaf. Ya, itu mengisyaratkan perselisihan ini, pembahasan masalah ini muncul setelah para imam-imam as-salaf. Ya, setelah zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu tidak ada. Kapan munculnya? Di antaranya di zaman Imam Ahmad, di zaman Imam Asy-Syafi'i. Dalam artian mereka berdua inilah yang mengkanter, membantah bid'ah kelompok Al-Jahmiyah. Wa dzakar Ibnu Abi Ya'la annal Imam Ahmad kana yashukku 'alil kalam fil ismi wal musamma. Imam Ibnu Abi Ya'la mengatakan Imam Ahmad, beliau sangat amat berat untuk mengatakan nama adalah zat yang dinamakan atau bukan zat yang dinamakan. Beliau mengatakan hadza kalamun muhdatsun. Ini adalah ucapan yang bid'ah, yang muhdats. Wala yaqulu innal isma ghairal musamma wala huwa. Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengatakan nama itu adalah zat yang dinamakan atau bukan zat yang dinamakan. Ya, beliau mengatakan, Imam Ahmad tidak membolehkan mengatakan nama Allah adalah Allah atau nama Allah itu bukan Allah. Ya, ini sama dengan ucapan beliau tentang masalah tadi. Iman makhluk atau bukan makhluk, beliau tidak mau apa? Mengatakannya secara mutlak karena mengandung kemungkinan hak dan apa? Batil. Sama dengan kata-kata barang siapa yang mengatakan bacaan kul makhluk, dia pengikut Jahmi. Barang siapa mengatakan bukan makhluk, dia ahli bid'ah. Beliau apa? Menutup rapat-rapat pintu kelompok Al-Jahmiyah. Paham dong? Nah, jadi selamatnya kalau kita mengatakan nama adalah untuk yang dinamakan. Al-ismu lil, ada kata-kata lil. Sebagaimana firman Allah, walillahil asma'u al-husna. Adapun nama adalah yang dinamakan atau nama bukan yang dinamakan, ini stop, tutup rapat-rapat. Nama Allah adalah Allah atau bukan Allah, stop, titik. Jangan mengatakan hal itu. Itu yang diinginkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian kata Imam Ibnu Abi Ya'la, walakin yakul, namun beliau mengatakan innal isma lil musamma. Nama untuk yang dinamakan. Nama adalah untuk yang dinamakan. Ada kata-kata lil musamma, nama untuk yang dinamakan. Itu yang lebih selamat. Kenapa? Karena ada dalilnya, ittiba'an liqauli ta'ala. Sebagai bentuk mengikuti firman Allah, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang paling baik. Walillah, itu ada kata-kata lillah. Al-ismu lil musamma. Paham? Makanya Syekh Muhammad bin Abdurrahman Khumayyiz membuat judul bab al-ismu lil musamma. Tidak ikut-ikutan Imam Abul Hasan Asy'ari, asma Allah adalah Allah. Itu sekali lagi memang ada ucapan dari sebagian ulama setelah zaman Imam Ahmad, meskipun tujuannya baik mengkanter, membantah kelompok Jahmiyah yang memutlakan kata-kata nama Allah bukan Allah. Paham toh?
Taib. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ada kajian singkat dari Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Royis tentang masalah ini. Itu insya Allah kalau yang punya background bahasa Arab bagus untuk mendengarkan, karena di situ ada beberapa perincian ya, yang intinya ada dua kelompok dalam pembahasan ini secara umum. Kelompok ahli sunnah, kelompok ahli bid'ah. Kelompok ahli bid'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, kemudian juga Asy'ariyah, ini tadi ikut yang paling pertama mengatakan nama Allah bukan Allah. Ini pegang dulu. Kelompok Jahmiyah dan para pengikutnya mengatakan nama Allah bukan Allah. Ini jelas batil. Paham? Kenapa kok batil? Karena tadi tujuan utamanya Jahmiyah mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Kemudian dari sisi bahasa, kalau dikatakan nama Allah bukan Allah, kalau antum berdoa, ya Allah berikan aku rezeki, ya Rahman irhamni, berarti kalau versinya kelompok Jahmiyah, antum berdoa kepada siapa? Hah? Kepada makhluk. Kalau dikatakan nama Allah bukan Allah, ketika antum berdoa ya Rahman, ya Razzaq, itu kan nama Allah. Kalau dikatakan nama Allah bukan Allah, berarti antum berdoa kepada siapa? Syirik berarti. Na'udzubillahi min dzalik. Paham? Itu sekadar bantahan ringkas kepada kelompok Jahmiyah yang mengatakan nama Allah bukan Allah. Paham nggak? Kalau nggak paham, ana ulangi. Kalau antum paham, nggak ulangi lagi. Jangan sok kalau memang nggak paham apa. Nggak apa-apa, nggak bayar kalau diulangi lagi. Baik. Dan ini pernah kita bahas dalam akidah Imam Syafi'i. Sekedar murojaah saja. Masih ingat nggak pembahasan tentang apa itu? Babnya tentang apa? Nah, kira-kira tentang apa itu? Dalam kitab akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nggak ingat? Baik. Pembahasan tentang al-halif bi ghairi ismillah, tentang masalah bersumpah dengan selain nama Allah atau dengan nama Allah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ini kurang lebih redaksinya, man halafa bismin min asma'illah fahanitha fa'alil kafarah. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, lalu dia melanggar sumpah itu, maka wajib membayar kafarah. Li'anna ismallah ghairu makhluk. Karena nama Allah bukan makhluk. Paham? Ini yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Namun sebaliknya kata Imam Syafi'i, namun barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, lalu dia melanggar sumpahnya, nggak ada kafar. Kenapa? Karena sumpahnya tidak sah, karena dia bersumpah dengan makhluk selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang juga pernah kita sampaikan dulu. Intinya, di antara bantahan simpel kepada kelompok Jahmiyah, kalau kalian mengatakan nama Allah bukan Allah, lalu kalau kalian berdoa ya Razzaq, ya Rahman, ya Rahim, berarti kalian berdoa kepada makhluk, berarti syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Sama dengan bersumpah tadi. Kalau nama Allah itu makhluk, kalau Anda bersumpah demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, berarti Anda apa? Berbuat syirik karena bersumpah dengan makhluk. Sedangkan Rasul mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia berbuat apa? Syirik. Ini bantahan simpel kepada kelompok Jahmiyah yang mengatakan nama Allah bukan Allah. Paham? Taib. Anak kok ragu? Tes. Taib. Apa ucapan kelompok Jahmiyah dalam bab ini? Siapa yang jawab? Apa? Nama Allah bukan Allah. Itu ucapan yang hak atau batil?
batil. Bagaimana cara membantahnya? Nah, simpel tadi. Kenapa? Bukan Allah berarti makhluk. Masih di garis start itu. Cara membantahnya bagaimana tadi? Ayo. Ya, kalau dia berdoa, ini baru tepat. Kalau dia misalnya berdoa dengan menyebut nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, maka versi Jahmiyah berarti dia berdoa kepada makhluk, karena nama-nama tersebut itu kata mereka adalah apa? Jelas itu adalah batil. Bagaimana bisa dibenarkan berdoa kepada apa? Makhluk. Paham tuh? Baik. Paham nggak paham? Harus paham. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa hadha huwal qaul bi anal isma lil musamma wa hadzal itlaq ikhtiyaru aktsaril muntasibin ila sunnah min ashabi Ahmad wa ghairihi. Ucapan nama untuk yang dinamakan ini adalah pilihan pendapat kebanyakan ulama as-sunnah dari murid Imam Ahmad dan selainnya. Dan ini yang lebih tepat. Bang, al-ismu lil musamma, nama untuk zat yang dinamakan. Paham? Ya, sekali lagi, ini salah satu ucapan Ahlus Sunnah yang terbanyak. Jadi kalau kita kembali lagi kepada pembahasan tadi, ada dua kelompok dalam pembahasan ini, kelompok Ahlus Sunnah al-Jahmiyah dan CS-nya. Kelompok Jahmiyah, CS-nya jelas batil ucapannya. Di antaranya nama Allah adalah apa? Makhluk. Nama Allah bukan Allah. Nama bukan yang dinamakan. Nama bukan zat yang dinamakan. Itu ucapan kelompok Jahmiyah. Sudah kita tinggalkan dulu. Kemudian ulama Ahlussunnah sendiri itu ada, kalau dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz, ada 4 pendapat tentang bab ini. Yang paling banyak mengatakan tadi apa? Nama untuk yang dinamakan, al-ismu lil musamma. Paham? Nama untuk zat yang dinamakan. Paham? Ini yang lebih tepat. Kenapa kalau lebih tepat? Kenapa kalau lebih tepat? Karena ada dalilnya. Ini yang paling utama. Tuh ingat. Ahlussunnah kenapa kok memegang ucapan al-ilmu lisana? Karena sesuai dengan dalil. Paham? Walillahil asmaul husna. Ini yang lebih tepat. Paham? Namun ada ulama Ahlussunnah yang mengatakan seperti tadi, nama Allah adalah Allah. Ini ucapan ulama Ahlussunnah meskipun keliru, tapi nggak sampai ke derajat mereka ahlul bid'ah. Paham? Ya, karena yang pertama tujuan mereka hanya untuk mengkanter, membantah kelompok Jahmiyah yang mengatakan nama Allah bukan Allah. Paham dong? Meskipun ini kurang tepat, nanti akan ada penjelasan dari Syekh Al-Khumayyiz. Paham? Ini pendapat yang kedua dari ulama Ahlussunnah. Nama Allah adalah apa? Allah. Ya, ini pendapat ulama Ahlussunnah yang kedua. Yang ketiga, yaitu yang mengatakan Ismullah minallah. Nama Allah itu dari Allah. Minallah. Ini sebetulnya nggak salah. Cuma karena memang nggak ada nasnya, ya, maka yang lebih banyak tadi al-ismu lil musamma. Maksudnya nama Allah itu dari Allah. Maksudnya Allah yang menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut. Ya, kata-kata nama Allah dari Allah, maksudnya itu nama Allah itu Allah yang menamakannya sendiri, bukan makhluk yang menamakan. Paham? Dalilnya, meskipun tidak pas dengan kata-kata nama Allah dari Allah, dalam zikir yang Rasul sampaikan, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama yang engkau miliki, yang engkau namakan dirimu dengan nama-nama
tersebut. Itu maksudnya, cuma redaksinya nggak sama. Ismullah minallah. Paham? Itu yang ketiga. Yang keempat, tawakuf. Abstain ya istilahnya. Ya, tidak mengatakan ini dan itu. Berhenti. Ya, tidak mau mengatakan nama Allah bukan Allah atau nama Allah adalah Allah. Stop sudah, tawakuf. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Beliau tidak punya pendapat khusus tentang masalah tawakuf. Jadi itu 4 pendapat ulama ahlu sunnah dalam bab ini. Paham toh? Coba diulang lagi. Pendapat kelompok Jahmiyah apa? Nama Allah bukan Allah. Batil atau hak? Sepakat? Alhamdulillah nggak ngantuk. Baik, yang kedua, ulama Ahlussunnah punya berapa pendapat? 4. Yang pertama mengatakan al-ismulil, nama untuk zat yang dinamakan. Yang kedua, nama Allah adalah Allah. Ini sebagaimana kata Imam Abul Hasan Asy'ari di sini. Yang ketiga, nama Allah itu dari Allah. Yang keempat, ya tawakuf artinya diam, tidak punya pendapat apa-apa karena memang tidak ada nasnya, tidak ada ucapan salafnya, dan ini yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari tadi. Wallahu taala alam. Cuma yang paling tepat yang mana? Dari ucapan Ahlussunnah tadi, yang pertama yaitu nama untuk yang dinamakan. Kenapa kok lebih tepat? Karena ittiba'an liqauli ta'ala, karena sesuai dengan nas walillahil asmaul husna. Dan juga tadi Rasul mengatakan Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka ismun laka. Paham tuh? Al-ismulil musamma. Itu kata-katanya lebih tepat dengan dalil ayat ataupun al-hadis. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdurrahman Khumayyiz hafizahullah ta'ala membawakan ucapan Imam Lalikai yang panjang lebar, yang beliau sependapat dengan Imam Abul Hasan Asy'ari dalam bab ini. Yaitu apa? Nama Allah adalah Allah. Itu pendapat Imam Lalikai. Ya, kita baca. Meskipun sekali lagi itu tidak atau kurang tepat, tapi ini tidak menjadikan mereka keluar dari ahlu sunnah. Apalagi tadi maksud mereka untuk membantah kelompok Jahmiyah yang mengatakan nama Allah bukan Allah. Aqadal Lalikai fi kitabihi, Imam Al-Lalikai membuat suatu bab khusus dalam kitabnya Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kalau antum punya kitabnya, setelah pembahasan akidah para imam-imam, Imam Bukhari, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Jarir At-Tabari, kemudian ada bab tentang Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Nah, di tengah-tengah pembahasan itu ada pembahasan al-ismu huwal musamma. Ya, sekali lagi itu ada kaitan dengan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Ya, karena pelopor keributan ini adalah sama, Al-Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Beliau membawakan suatu bab dengan judul Siyaku mafussira min kitabillahi ta'ala wa maruya an Rasul sallallahu alaihi wasallam wa warada fi lughatil Arab ala annal isma wal musamma wahidun. Bab tentang dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis Rasul, dan dalam bahasa Arab bahwasanya nama dan zat yang dinamakan itu satu kesatuan. Artinya apa? Sama dengan ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari tadi, asma'ullah ya Allah. Nama Allah adalah Allah. Nama adalah zat yang dinamakan. Ana tanya kepada antum, ini secara mutlak benar atau secara mutlak salah? Mana yang antum pilih?
Ada perincian, fasil, perinci. Kapan itu hak, kapan itu batil. Sudah kita sampaikan tadi. Sudah waktunya kan? Baik, insyaallah pikir dulu, nanti kita lanjutkan. Wallahu taala alam. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita sampaikan tadi kata-kata nama Allah adalah Allah ini kurang tepat karena mengandung kemungkinan yang hak dan yang batil. Ini kalau kita contohkan dalam pembahasan selain nama Allah, karena sekali lagi sebetulnya ini pembahasan secara bahasa, secara umum. Ketika antum misalnya mengatakan kepada mungkin ada ustadz ngomong kepada muridnya, coret nama misalnya Ismail, yang dicoret orangnya atau namanya? Apakah benar dikatakan nama Ibrahim adalah Ibrahim atau nama Ismail adalah Ismail itu sendiri? Betul atau enggak? Nama Ismail adalah Ismail itu sendiri. Enggak benar sama seperti tadi. Pegawai kantor biasanya ada kepleknya. Namanya Ismail. Kalau antum ditanya, apakah benar Ismail itu sama dengan nama Ismail? Contohnya apa? Buktinya kalau kepleknya dicopot, apakah yang dinamakan Ismail itu kepleknya itu yang ada nama Ismail atau orangnya? Orangnya. Paham? Jadi pemutlakan kata-kata nama Allah adalah Allah, ini sekali lagi kurang apa? Kurang tepat. Nah, nanti insyaallah di akhir akan ada kesimpulannya pembahasan itu lagi. Cuma ini sekali lagi menjelaskan sedikit ucapan Imam Lalikai, ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari kurang tepat ketika mengatakan nama dan yang dinamakan itu sama saja, itu kurang tepat. Qala al-muhaqqiq fil hasyiyah huna fi hasyiyatil asal bi khatin daqiq ka'annahu jadid. Ini wallahu alam. Kalau kita buka kitab aslinya, ini kata-kata tambahan di footnote. Ini kita lewati saja. Wa dzakaral adillah minal kitab wa sunnah. Imam Al-Lalikai setelah membuat judul bab tadi, beliau membawakan dalil-dalil tentang ucapan beliau bahwasanya nama itu adalah yang dinamakan. Nama Allah adalah Allah. Mana dalilnya? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Itu ada nama Allah, wa'budullah. Maka nama Allah adalah Allah itu sendiri dalam redaksi apa? Redaksi apa? Ayat ini. Ibadahilah Allah. Itu yang dimaksud adalah apa? Zat Allah yang ada fi as-sama. Paham dong? Tapi kalau diperinci kembali, misalnya nama Allah adalah Allah, ini kurang tepat. Contoh di sini, yang tertulis di sini nama apa? Allah, sedangkan zat Allah di mana? Fis sama. Paham? Dari sisi itu ini kurang apa? Tepat. Anak ulangi lagi. Dari sisi nama Allah adalah Allah. Kalau redaksi ayat ini benar, wa'budullah. Ibadah Allah maksudnya ibadah apa? Zat Allah. Paham? Tapi kalau dari sisi yang lain, kata-kata nama Allah, apakah ini adalah zat Allah? Enggak. Zat Allah di mana? Fis sama. Paham? Makanya sekali lagi pemutlakan nama Allah adalah Allah dari satu sisi benar, dari sisi yang lain kurang apa? Kurang benar. Paham dong? Sebagaimana tadi, nama Ismail itu nggak selalu adalah Ismail itu sendiri. Paham? Namun intinya di sini seperti yang kita sampaikan tadi, mereka para ulama ketika mengatakan nama Allah adalah Allah, tujuan utamanya untuk apa? Mengkantar, membantah Jahmiyah yang mengatakan nama Allah bukan Allah, nama Allah adalah makhluk. Paham? Itu yang ingin kita tekankan.
ketika Imam Al-Lalakai membawakan dalil-dalil ini, itu sama dengan ulama Ahlussunnah yang lain mengkantar kelompok Jahmiyah yang mengatakan nama Allah adalah makhluk. Contoh di sini, wa'budallaha wa la tusyriku bi syai'a. Kalau dikatakan nama Allah makhluk, kata Syekh, wa min a'dhami syirki an yuqal annal ibadah lismihi wasmuhu makhluk. Termasuk kesyirikan yang paling agung, yang paling besar kalau dikatakan ibadah kepada nama Allah sedangkan nama Allah makhluk. Ini sekali lagi, wa'budullah. Versi Jahmiyah, Allah itu nama. Paham? Sedangkan nama Allah itu adalah apa? Makhluk. Versi apa? Jahmiyah. Berarti kalau Allah mengatakan ibadahilah Allah, berarti ibadahilah apa? Makhluk. Versinya ini termasuk seagung-agungnya kesyirikan. Wa qad amara bil ibadah lil makhluk. Berarti Allah di sini memerintahkan untuk beribadah kepada naudzubillah min dzalik, sedangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini segi bantahan kepada kelompok Jahmiyah. Wa hadza qaul Mu'tazilah wan Najariyah wa ghair min alil bidah wal kufur. Inilah juga ucapan kelompok Mu'tazilah, kelompok An-Najariyah dan selain mereka dari alil bid'ah, dari kelompok sesat dan kufur. Wa qala tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Wa qad ajma'al muslimun ala anna huwa isyara ilai wa ana isma huwa wa qala tabaraka wa ta'ala fadhkuru ismallah 'alaiha shawab. Kata-kata qul huwallahu ahad, Allah di situ nama. Paham? Kalau dikatakan itu adalah makhluk, naudzubillah min dzalik, makhluk maha esa, naudzubillah min dzalik. Ini juga bantahan kepada kelompok alil bidah. Demikian pula firman Allah, fadhkuru ismallah, berzikirlah, sebutlah nama Allah ketika menyembelih. Kata Syekh, fa'amara Allah tabaraka wa ta'ala an yudkar ismu alal budni haitsu nahara halil taqrab ilai. Wa ala madhhabin mubtadi'ah law dzakar isma Zaid aw Amr aw Lat aw Uzza yujzi'uhu. Kalau dikatakan kan Allah memerintahkan sembelihlah dengan menyebut nama Allah. Kalau dikatakan nama Allah makhluk, apa bedanya? Ini kalau versi alil bid'ah, apa bedanya kalau kita menyembelih sapi, kambing dengan menyebut nama manusia? Kalau kita menyembelih kan yang disyariatkan menyebut apa? Bismillah. Kemudian disembelih. Berarti kalau nama Allah itu makhluk, sama saja dengan nama Uzza, nama Lata, dengan nama Zaid, nama Ibrahim. Apa bedanya? Sama-sama apa? Makhluk. Paham? Ini untuk bantahan kepada kelompok Al-Jahmiyah. Ala kullin, paham nggak paham, insya Allah kita akan ulangi lagi di pertemuan akan datang karena masih panjang pembahasannya. Baik, ini ada satu pertanyaan meskipun di luar tema. Apakah benar jika dikatakan pendapat Syekh Ali Abu Haniyah tentang apa yang terjadi di Gaza tertolak karena beliau tinggal di tepi barat, tidak di Gaza? Sekarang misalnya di Sidoarjo misalnya ada misalnya demonstrasi besar-besaran, ada pengerusakan, Kemudian ana di sini mengatakan itu perbuatan yang salah. Apakah pendapat ana tertolak karena ana nggak tinggal di Sidoarjo? Ada kudeta misalnya, di Mesir, sudah jelas mereka kudeta, memberontak kepada pemimpin. Ana mengatakan haram khurut kepada pemimpin kaum muslimin. Dalilnya ini dan sebagainya, ayat hadisnya, bahkan kata sebagai ulama lebih dari 100 hadis melarang kudeta. Apakah pendapat ana tertolak gara-gara ana tinggal di Indonesia nggak tinggal di Mesir? Nah ini alasan orang-orang yang sekali lagi jauh dari nas ayat ataupun hadis atau sekedar asbun saja. Syekh Ali Abu Haniyah, beliau salah satu masyayikh dakwah salafiyah yang ada di Palestina. Beliau berpendapat Hamas biang kerok kerusakan di Palestina
Karena merekalah yang mengobarkan api peperangan melawan Yahudi, sedangkan mereka tidak punya persiapan yang matang. Sedangkan dalam jihad harus ada apa? Kekuatan wa'iddu lahum mastata'tum. Dan ya sudah menjadi rahasia umum. Gak harus orang itu tinggal di sana. Antum semuanya di sini. Bahkan mereka yang mendukung saja, mereka paham berapa korban kaum muslimin yang jatuh di sana. Nah, setelah kemarin mereka yang memulai menyerang orang-orang al-Yahud yang menantang dengan istilah apa kemarin itu? Apa istilah mereka itu kemarin? Hamas yang kemarin itu loh. Apa istilah mereka? Serangan mereka apa namanya? Kalau kita kan istilah serangan fajar lah. Mereka punya istilah apa kemarin itu? Lah. Tapi intinya, kan mereka yang keluar-keluar serangan fajar kepada apa? Al-Yahud. Kemudian dibalas oleh orang Yahud. Ratusan atau mungkin puluhan ribu kaum muslimin yang menjadi apa? Korban di sana. Terutama dari warga. Semua yang pro kontra paham akan itu. Ini saja sudah cukup menunjukkan bagaimana jihadnya Hamas itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, karena dalam Islam jihad itu mempertimbangkan maslahat dengan mafsadah. Mana dalilnya? Sunnah Rasul, sirah nabawiyah. Ini sebagian orang yang katanya ngajar sirah namun gak melek terhadap sunnah Rasul ketika di kota Mekah. Beliau dan sebagian sahabat ditindas, sebagian sahabat ada yang terbunuh. Ketika Rasul dan para sahabat masih belum punya kekuatan melawan kaum musyrikin jahiliyah, mereka tidak keluar-keluar apa? Perang dengan senjata. Meskipun mereka tidak tinggal diam, ada jihad yang lain dengan dakwah. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah melawan orang musyrikin di kota Mekah dengannya, yaitu kata Ibnu Abbas, bil Quran. Bukan berarti dia masih ada cara lain berjihad. Jihad dengan apa? Dakwah. Ya, Rasul tidak mengajarkan perang dengan senjata, jihad dengan senjata ketika masih lemah. Dan orang yang masih punya akal sehat, yang masih waras, yang masih punya hati, bisa tahu. Sekarang Hamas punya enggak senjata yang bisa melawan secara akal yang sehat dengan melawan orang Yahudi. Paham dong? Sekali lagi, yang masih punya akal sehat pasti tahu jauh persenjataan mereka dengan apa? Orang al-Yahud. Paham dong? Sekali lagi, kalau sekedar karena Abu Haniyah tidak tinggal di dekat kota Gaza, tidak diterima pendapatnya. Tapi yang lebih aneh kadang-kadang kan nggak masuk ke dalam wilayah Gaza, tapi yang di Yordania diambil ucapannya. Misalnya, ini sekali lagi ittibaul hawa. Paham? Intinya sekali lagi, kita menolak, kita menerima pendapat atau fatwa itu semuanya dengan pertimbangan nas. Syekh Ali Abu Haniyah, beliau menolak jihadnya Hamas atau menganggapnya itu sebagai bentuk jihad yang tidak syar'i karena sesuai dengan apa? Dalil syar'i. Karena tidak mencontoh jihadnya apa? Rasulullah SAW. Adapun siapapun dari syekh, dari fulan-fulan, kalau mengatakan itu jihad yang syar'i, kita katakan itu mardud ala qailihi, tertolak meskipun tinggal di terowongannya Gaza misalnya. Apa manfaatnya fikul waqi namun nggak tahu waqi. Paham tuh? Sekali lagi, sesuai dengan nas yang ada, memang inilah yang benar pendapat para ulama. Jihad Hamas di Palestina tidak syar'i karena tidak sesuai dengan sunnah Rasul ketika berjihad, dan lebih parah dari itu kita lihat hasilnya, korbannya kaum muslimin lebih banyak daripada apa? Manfaat ataupun maslahatnya. Lebih parah lagi, sebagian kelompok harokah senang ini kemenangan. Ini adalah apa? Kebangkitan jihad di Palestina. Buktinya apa? Anak-anak muda sekarang itu ngefan kepada Abu Ubaidah. Paham? Ini infotainment atau apa ini? Paham?
ratusan atau mungkin puluhan ribu kaum muslimin terbantai, itu manfaatnya salah satunya apa? Tadi ya, Abu Ubaidah juru bicaranya Hamas menjadi terkenal viral. Nah, unzubillah min dzalik, ini kemaslahatan dibandingkan dengan kematian puluhan ribu kaum muslimin. Ya nggak waras yang punya apa? Pendapat ini adalah apa? Kemenangan. Mana kemenangan? Sedangkan apa? Tadi ya, ratusan atau puluhan ribu kaum muslimin terbantai, sedangkan Rasul mengatakan la zawalud dunya ahwan indallah min qatl rajulin muslim. Hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada pembunuhan seorang muslim, apalagi puluhan ribu. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.